Baik, kita akan lanjutkan lagi materi tentang perulangan, yaitu perulangan menggunakan while dan menggunakan do while. Jika pada video sebelumnya perulangan menggunakan for, maka kali ini kita menggunakan perulangan while dan do while. Bagaimana cara untuk membuat algoritma perulangan menggunakan while dan do while? Kita perhatikan cara pembuatannya seperti ini. Jika kita ingin membuat perulangan menggunakan while, maka kita buat seperti ini. While i lebih kecil 10. Ini artinya bahwa variabel i jika bernilai lebih kecil dari 10, maka dia akan lanjutkan perintah di bawahnya. Tetapi jika lebih besar, maka dia akan berhenti. Nah, kemudian kita buat sini satu perintah, misalnya print i, artinya mencetak atau menampilkan nilai variabel i. Kemudian kita harus membuat namanya variabel counter, yaitu variabel penghitungnya. Karena kalau tidak kita buat, maka nanti tidak akan bisa mengetahui variabel i tersebut sebenarnya sudah sampai bilangan yang keberapa. Maka kita buat variabel counternya, yaitu i sama dengan i ditambah 1. Ini maksudnya bagaimana i sama dengan i tambah 1, bahwa variabel i akan bertambah dari nilai i itu sendiri ditambah dengan 1. Nah, bagaimana dengan kondisi seperti ini? Berapakah nilai awal i? Jika kita melihat variabel seperti ini atau perulangan seperti ini, maka variabel i biasanya jika tidak didefinisikan nilai awalnya, pasti i itu adalah nilainya 0. Begitu. Tetapi kalau kita definisikan i-nya di awalnya misalnya 1, maka variabel i akan dimulai dari 1. Tetapi kalau tidak didefinisikan, maka dia secara otomatis itu akan menjadi 0, dimulai dari angka 0. Kemudian, kalau kita menggunakan do while, maka seperti ini bentuknya, do. Kemudian kita harus membuat nilai awalnya dahulu, ya, yang disebut dengan inisialisasi. Katakanlah ke sini i sama dengan 0. Kemudian kita buat perintah, yaitu print i. Kemudian kita buat variabel counternya, yaitu i sama dengan i ditambah 1. Lalu kita buat perintah untuk while. While i lebih kecil 10. Nah, kalau kita perhatikan di sini untuk do while, i sama dengan 0. Artinya nilai awal variabel i itu adalah 0. Kemudian ada perintah cetak i. Berarti ketika ditampilkan variabel nilai i adalah 0 nilai awalnya. Kemudian ini variabel counter, berarti sini kalau di sini 0 atau di sini awalnya 0, maka i sama dengan 0 ditambah 1. Ya. Bukan ini bukan 0 jadinya, tetapi tetap i setelah sama dengan i di sini adalah variabel nilai variabel i itu sendiri, yaitu 0. Tetapi yang ini tidak, ya. Jadi bahasa pemrograman atau algoritma sudah mengenali jika variabel i sebelum sama dengan itu disebut dengan variabel. Tetapi setelah sama dengan itu juga variabel, tetapi dia sudah membawa satu nilai. Ini nanti adalah nilai dikirim ke atas, gitu. Balik lagi ke atas ini. Variabel i sama dengan, katakan sini tadi 0 tambah 1, berarti nilainya 1. Ketika ini dihitung atau dibaca oleh komputer, maka di sini dia tanya, while, apakah atau selama i lebih kecil 10,
Jadi diuji, nilai I-nya lebih kecil 10 enggak? Tadi kan ceritanya 0. Berarti di sini I sama dengan 0 tambah 1. Berarti variabel I bernilai 1 di sini. Apakah 1 lebih kecil 10? Ya. Maka dia akan kirim kembali ke atas nilai variabel 1. Maka jadi di sini bukan lagi 0, tetapi jadi nilainya 1. Maka dicetak lagi, berarti sudah 0 dan 1. Kemudian variabel ini tadi kan 1, maka dikirim lagi ke sini. Maka I sama dengan 1 ditambah 1. 2. Apakah I lebih kecil dari 10? Karena nilainya adalah 2, maka I merupakan nilai variabel I merupakan lebih kecil dari 10. Maka dia kirim lagi ke atas. Bahwa sekarang nilai I berubah menjadi angka 2. Cetak, maka di sini jadi 2. Nah, demikianlah seterusnya akan terus berjalan dan akan berhenti jika nilai variabel I lebih besar dari 10 atau nilai I juga 10. Kenapa demikian? Karena tidak ada sama dengan di sini. Sehingga walaupun nilai I sama dengan 10, tetap itu dianggap sebagai bukan lebih kecil dari 10. Artinya bahwa dia menganggap 10 lebih kecil dari 10 walaupun angkanya sama, karena simbol ini menjadi lebih kecil, maka angka 10 tidak akan dicetaknya. Tetapi kalau misalnya I-nya itu lebih kecil sama dengan, nah begini, maka angka 10-nya akan ditampilkan. Karena sama dengan, lebih kecil sama dengan. Berarti angka akhirnya akan ditampilkan dan dibaca. Tapi kalau tidak ada sama dengannya, maka angka terakhir tidak akan dibaca ataupun tidak akan ditampilkan. Nah, itulah perbedaannya kalau kita menggunakan perulangan while dan menggunakan perulangan do while. Pertanyaannya lagi adalah, kapankah kita menggunakan while dan kapan kita menggunakan do while? Nah, disinilah kita perlu memahami sebuah persoalan soal. Jadi, kalau kita mengerjakan suatu soal, ya kalau kita membuat algoritma untuk permasalahan-permasalahan tertentu, perhatikan apakah perulangan yang digunakan tersebut memang cocok untuk menggunakan while atau menggunakan do while atau menggunakan for. Tetapi secara umum bahwa perulangan, kalau misalnya input gitu ya, kalau kita input suatu data atau menginput data yang berulang-ulang, bisa sampai katakan gini, apakah mau input lagi? Maka jika iya, dia akan kerjakan. Ya, itu kalau menggunakan perulangan untuk input. Kalau untuk input itu menggunakan perulangan while atau menggunakan perulangan do while. Itu kalau misalnya kita input. Tetapi kalau kita ingin menampilkan hasil atau menampilkan perhitungan, maka pada umumnya menggunakan for. Lalu apakah output itu tidak bisa menggunakan while? Ya bisa juga, lihat konteks masalahnya. Kalau masalah tersebut memang bisa diselesaikan dengan while, maka kita gunakan while. Nah, disitulah kita sebagai seorang yang memang membuat program atau membuat algoritma, memahami kapan kita menggunakan for, kapan kita menggunakan while, dan kapan kita menggunakan do while. Nah, itulah penjelasan dasar mengenai bagaimana membuat algoritma untuk perulangan while dan do while.